Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Kurniadi. Hari ini saya akan membahas tentang materi bootcamp frontend kita di week ketiga, yaitu JavaScript Basic. Nah, kita bisa mulai dengan apa sih itu JavaScript? Jadi kita bakal mengenal JavaScript dulu di sini. Nah, jadi JavaScript sendiri itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. Nah, untuk hari ini nanti pembahasannya kita akan banyak mengunjungi website-website di luar. Kita akan belajar cara mengeksplor sendiri JavaScript dan belajar dari website-website yang sudah disediakan di luar sana gitu. Nah, selanjutnya yang paling mendasar mungkin dari teman-teman sekalian, tanyakan itu mengapa kita perlu belajar JavaScript gitu. Keuntungan dari belajar JavaScript sendiri itu apa sih? Nah, yang pertama itu ada lapangan kerja yang luas. Lapangan kerja di Indonesia itu mulai beralih ya sekarang di tahun 2020 sampai 2030 nanti mungkin akan berganti ke era teknologi di mana kita akan lebih berkembang nantinya. Nah, makanya lapangan kerja yang luas itu bisa dikatakan luas banget karena front end dan back end itu kebanyakan sekarang menggunakan juga namanya bahasa JavaScript. Sehingga kita perlu belajar lebih banyak terkait dengan JavaScript ini sendiri. Lalu kemudahan akses. Kemudahan akses ini maksudnya mungkin lebih ke akses dokumentasinya. Dokumentasi JavaScript sendiri sekarang sudah sangat banyak. Dan bisa kalian temukan di first page Google, itu kalian tinggal searching dan mendapatkan websitenya. Lalu lebih dinamis dan lebih interaktif. Nah, dinamis di sini artinya beberapa sintaks dari si JavaScript sendiri itu bisa diganti-ganti dan membuat kesan dari website yang kita buat ataupun aplikasi-aplikasi yang kita buat dengan JavaScript itu lebih interaktif ke depannya. Nah, tentunya yang terakhir yang teman-teman pasti senang banget yaitu adalah menghasilkan banyak uang. Sudah diperkirakan JavaScript itu tuh bahasa nomor 1 di hampir seluruh programmer di dunia ini pakai bahasa JavaScript. Nah, kita ke next page aja. Nah, ini jadi dari bahasa yang sekian banyak, JavaScript, SQL, Java, C++, Python, PHP, C++, dan lain-lain. Nah, itu bisa dikatakan JavaScript itu tuh masih masuk ke nomor 1. Nah, disinilah makanya teman-teman kenapa harus belajar JavaScript dari sekarang dan mengembangkan skill kalian dalam JavaScript, terutama bagi teman-teman kalian sekalian yang ingin belajar, ingin masuk ke bidang front-end, begitu. Nah, kita mulai dari hal yang paling dasar aja yang perlu kita ketahui terkait dengan var, constant, dan let, begitu. Nah, ini kita langsung saja kunjungi websitenya. Nah, jadi ini adalah hal yang paling basic sebetulnya. Apa sih beda di ES6 itu dijelaskan. Jadi, apa sih bedanya var, let, dan cons? Nah, jawaban singkat ini nih. Jadi sejak ES6, JavaScript memperkenalkan let dan cons untuk urusan variabel. Var tetap dipertahankan untuk menjaga kompatibilitas ke versi sebelumnya. Nah, lalu apa bedanya? Kapan harus menggunakannya? Jawaban singkatnya, gunakan let lebih menghindari var. Lalu gunakan cons untuk variabel yang nilainya statis atau tidak berubah. Nah, dengan pernyataan berikut ini, yaitu gunakan cons untuk variabel yang nilainya statis atau tidak berubah, kita bisa tahu nih sebetulnya dari penggunaan let dan var sendiri, jadinya dia itu lebih dinamis atau bisa dipanggil bisa dipanggil berulang kali begitu variabelnya. Nah,
kemudian kita masuk nih jawaban panjangnya, yuk lanjut. Nah, supaya lebih mudah, di sini disediakan tabel sebagai panduan dan kesimpulan dari tulisan ini. Nah, kalau dilihat ada var, itu bisa nge-redeclare hoisting, tapi tidak bisa block scope. Dan dia itu tuh create global props. Nah, sedangkan LED sendiri itu tidak bisa di-redeclare hoisting, dan tidak bisa create global props, sedangkan dia memblock scope sama seperti const gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman masih bingung nih, apa sih redeclare, hoisting, dan create global props. Nah, kita bakal lihat langsung di contohnya. Yang pertama itu ini nih, jadi dia jelaskan bahwa sebelum ES6 hanya ada satu cara untuk membuat variabel. Nah, kita panggil variabelnya dengan kita deklarasi, lalu kita assign nih untuk hasilnya x sama dengan 1, atau bisa disingkat seperti var x sama dengan 1. Nah, ini hasilnya bakal sama aja. Lalu bagaimana dengan tipe data? JavaScript adalah bahasa yang dinamis untuk urusan tipe data. Tidak ada kewajiban untuk mendefinisikan tipe pada saat pembuatan variabel. Secara otomatis, JavaScript akan menyesuaikan tipe data berdasarkan isi dari variabel tersebut. Type data dalam JavaScript ada dua, yaitu primitif, berupa string, number, boolean, null, undefined, symbol. Itu masuk ke data-data primitif. Sedangkan yang objek itu seperti seperti objek gini dan array. Itu termasuk dikategorikan objek. Nah, jadi mungkin kita sambil code juga sekarang. Kita langsung buka aja Visual Studio Code-nya. Nah, di sini aku sudah sediakan satu folder untuk pertemuan 3 front-end sendiri. Teman-teman bisa langsung buat foldernya, klik file, new file, atau nanti gimana, dibuat aja, atau kalau caraku sendiri sih kemarin kayak gini, gdsc new folder, teman-teman bisa buat pertemuan 3 gitu. Nanti dari sini klik kanan, open with code. Harusnya teman-teman bakal muncul Visual Studio Code-nya masih kosong. Dan nanti untuk menambahkannya, langsung tambahkan saja index.html. Dengan demikian, keluar sintaks di mana isinya itu tuh kosong masih. Isinya kosong. Dan nanti langsung saja buat tanda seru. Akan keluar seperti ini, begitu. Lalu di sini kita bisa open with live server. Oke, nah lalu bagaimana jika ingin membuat JavaScript gitu? Kita tinggal buat saja. Di sini bisa kita gunakan index.js. Nah, nanti dia langsung membentuk suatu file berupa file JavaScript sendiri. Lalu di sini kita bisa gunakan script dengan source-nya index.js. Kita save. Lalu di sini kita bisa coba nih. Kita copy var_hello bar 123 objek array. Nah, kita copy. Lalu di sini kita gunakan juga console log-nya karena kita ingin lihat hasilnya itu benar nggak sih. Nah, jadi teman-teman bisa balik lagi ke sini. Oke, ini aku hapus dulu deh mungkin. Klik F12, lalu ke console.
Nah, teman-teman bisa lihat itu menampilkan hasil dari masing-masing tipe dari si data-data yang kalian udah declare. Di sini kita gunakan variabelnya var, lalu kita inisiasi sama kurang lebih kayak Java atau C++ ya teman-teman ya. Kalian deklarasiin, lalu kalian input datanya, data string atau data apapun itu ke dalam si variabel ini, variabel yang sudah kalian kasih nama. Nah, di sini kalian cek, misalkan kalian pengen vo gitu, ini kan kalian bakal ceknya itu tipe data apa sih sekarang. Nah, itu bakal menggunakan type of. Nah, jadi untuk console log sendiri, console log itu tuh akan terkait dengan konsol yang ada dalam browser kalian. Misalkan kalian gunakan Firefox, cari, kalian bisa klik F12 lalu cari konsol kalian. Di sini ada elemen, console, source, network, performance. Kalian cari konsol kalian gitu untuk mendapatkan hasil dari console log yang kalian udah tulis. Nah, di sini pun misalkan aku mau console log juga. Hello world. Nah, lalu aku save. Nantinya dia juga akan tampil nih tulisan hello world yang sudah kalian console log begitu. Nah, kita akan banyak bermain di console log ini untuk JavaScript sendiri. Selanjutnya, lalu array dalam JavaScript juga dianggap sebagai objek. Nah, coba kita lihat nih code di bawah ini, misalkan. Nah, dia declare x-nya sama dengan 10, lalu dia declare lagi var x, baru dia console log x-nya. Kita pengen tahu nih, hasilnya apa sih? Nah, kita copy di sini, kita paste. Nah, hasilnya tetap 10. Kalian juga bisa lihat teman-teman dari sini sebetulnya ada dikasih tahu nih, index.js, kalian bisa klik dapat dari mana si console log itu keluar gitu. Nantinya dia akan menampilkan dari folder kalian console log yang teman-teman udah assign. Nah, di sini dia tampilkan di line 3. Itu di kita juga line 3. Lalu jika hasil jawaban adalah error atau null, selamat, Anda salah. Nah, jawaban yang benar adalah 10. Kok bisa? Namanya juga JavaScript. Itu kurang lebih karena di bawah harusnya ada deh dikasih tahu. Nah, jadi problem yang terjadi dengan variabel var gitu. Nah, var memang terlihat simple, tetapi ada beberapa kasus yang membuat bingung. Yang pertama itu reassign. Nah, ketika kita reassign, kita coba copy, lalu kita cek di sini. Nah, jadi pada var sendiri itu bisa kita reassign data-datanya. Misalkan kita sudah panggil var vo sendiri, kita bisa membuat var yang sama lagi itu dengan penulisannya itu vo. Nah, makanya di sini bisa dikatakan var itu tuh sering banget dihindari sama developer karena biasanya dia itu bisa di redeclare dan hasilnya itu bisa lebih dari satu, dan apa ya, penggambaran akan suatu variabel, nama variabelnya itu jadi kurang efektif. Misalkan biasanya kita itu nggak pakai kayak vo gini gitu, apalagi ABC gitu dalam dunia kerja sendiri. Kita lebih menggunakan langsung ke nama variabel tersebut mau dipakai untuk apa. Misalkan kita pakai gini, var dari summary, hasil dari pertemuan hari ini adalah belajar JavaScript. Di sini kalian save.
Nah, kita itu biasanya lebih ke assign kayak gini nantinya. Kita langsung ibaratkan mendeklar variabelnya itu dengan nama yang menghasilkan satu tujuan tertentu. Nggak sembarangan ngedeklar ABC gitu. Supaya orang yang membaca code kita nantinya itu juga paham akan apa yang kita pengen tampilkan ke mereka. Begitu. Selanjutnya, ini nih, problem kedua yang bisa terjadi di var itu tadi adalah hoisting. Nah, hoisting ini adalah problem tadi nih, dimana ketika kalian ngedeclare X dulu, lalu kalian ngedeclare lagi var X, lalu nge-console X-nya, dia bisa nge-assign secara tidak langsung ke var-nya gitu. Alias di sini nih. Ini sama dengan sebelumnya. Kenapa hasilnya bisa 10? Itu karena hoisting. Hoisting itu artinya mengangkat. Jadi di belakang layar sebenarnya mengangkat var X, diangkat ke atas menjadi seperti ini. Var X duluan dideklarasi, lalu X-nya sama dengan 10, lalu kita console log si X-nya. Itu maka kita dapat hasilnya si 10 itu. Kenapa ini jadi masalah? Ya karena membuat sebagian coder bingung tentunya. Nah, makanya var ini jadi salah satu variabel yang sering kali dihindari di dalam dunia kerja coding nantinya. Walaupun tetap bisa teman-teman nanti bakal panggil lagi gitu. Selanjutnya, problem ketiga itu ada dengan scope. Blok scope dalam JavaScript ditandain dengan buka kurung tutup kurung. Scope itu artinya pembagian program. Ini sering ditemui di if, for, switch, dan while, dan sebagainya. Logikanya, variabel dalam scope harusnya menjadi private atau tidak bisa dibaca scope lain. Tapi mari kita coba buktikan. Nah, jadi di sini teman-teman bisa copy aja code-nya. Kita coba nih jalanin. Nah, ini kan kita lihat bahwa kita deklarasiin variabel B itu di atas. Lalu kita buat nih pernyataan jika benar, maka var B-nya sama dengan 3. Lalu kita console log B-nya. Di sini harusnya karena ada statement if else, harusnya biasanya itu tidak diizinkan untuk mengakses hasil dari var B ini yang ada di dalam apa tuh objek gitu. Nah, makanya ini problem ketiga yang dimiliki dari var sendiri itu adalah scope. Nah, untuk variabel var sendiri kita bisa membaca sebuah scope yang ada di dalamnya gitu. Jadi lagi-lagi kurang efektif gitu. Nah, selanjutnya var ternyata menjadi global variable meskipun ada di dalam scope. Sebelum ES6, solusinya adalah membuat function scope. Nah, ini mungkin sebuah function scope untuk, karena tadi dia global variable, kita coba buat sebuah function scope di dalamnya. Kita copy. Nah, cara membuat function itu teman-teman bisa lihat ya. Kita buat saja function. Biasanya ada ini sih, ada autocomplete-nya. Teman-teman bisa klik enter. Nah, di sini bisa dikasih nih biasanya name-nya apa, lalu parameters dari si function tersebut itu tuh mau dimasukin apa gitu. Oke. Tapi untuk sekarang kita pakai yang function MyScope ini aja. Nah, lalu di MyScope ini bisa kita lihat, kita panggil MyScope-nya. Nah, jadi MyScope ini tidak akan, ketika kita membuat sebuah function, variabel ini tidak bisa dibaca jadinya ternyata. Jadi dengan menggunakan function, kita dapat menghindari yang tadinya
ada scope yang bisa ditembus gitu. Nah, ini misalnya kita coba, kita masukkan di dalamnya if true var b sama dengan 3. Lalu kita reload, harusnya hasil tetap sama, itu 2. Begitu. Lalu nah, atau solusi lainnya dengan dia katakan di sini adalah IIFE, immediately invoke function expression. Sebetulnya jarang juga dipakai kayak gini, tapi teman-teman bisa pelajarin juga, mungkin suatu saat berguna begitu. Di sini ada buka kurung function, lalu deklarasi var-nya sebagai C, lalu tutup kurung, lalu bisa buka kurung tutup kurung lagi gitu. Oke, ini jika di console log juga hasilnya akan 2. Dia nggak bisa menerima yang ada di dalam sebuah function intinya. Nah, kurang lebih untuk mengatasi scope itu caranya itu begitu. Lalu ini adalah problem keempat, lupa deklarasi var atau global. Apa jadinya jika variabel dibuat tanpa deklarasi terlebih dahulu? Variabel tanpa deklarasi akan deklarasi dan langsung diassign akan dianggap sebagai global variable. Karena ini hoisting, global variable is evil. Sebisa mungkin hindari global variable. Karena nanti bisa kepanggil di mana-mana dan bahaya gitu. Nah, kita coba gini ya teman-teman ya. Di sini kita tadinya biasanya kan ada var, tapi di sini kita bakal hapus var-nya dan kita pengen lihat hasilnya itu apa dalam sebuah function. Nah, lagi-lagi kayak scope-nya itu bisa diakses di dalam function-nya sendiri gitu. Jadi misalkan aku nggak buat var di dalamnya, itu dia tetap keakses si B-nya. B-nya tetap terganti dari 2, itu dia terganti jadi yang baru, yaitu 3. Nah, kita lanjut lagi. Selanjutnya, nah ini mungkin yang lebih mending dibandingkan var tadi ya. Aku ibaratkan biasanya var itu tuh nomor 1 yang paling dihindari. Terus let biasanya juga masih dihindarin, tapi di beberapa case itu masih boleh dipakai. Nah, selanjutnya cara kerja let itu hampir sama dengan var. Bedanya di scope. Var adalah function scope, sedangkan let adalah block scope. Nah, jadi apakah let bisa digunakan untuk solusi dari problem var di atas? Mari kita coba problem var di atas dengan menggantinya dengan menjadi let. Nah, problem pertama kita reassign. Bisa nggak sih let itu tuh di reassign gitu ya, sama kayak tadi. Nah, kita bedanya itu hanya menggunakan let. Nah, di sini kita bakal melihat adanya error. Errornya itu dia tuliskan di bawahnya cannot redeclare block scope variable foo. Nah, berarti di sini kita dapat simpulkan tadi betul ya teman-teman ya. Untuk let sendiri itu adalah block scope-nya dari variabel si block scope gitu intinya. Jadi dia nggak bisa di reassign kecuali teman-teman mau mengganti ini menjadi sapaan gitu misalkan. Nah, teman-teman save, dia tetap akan memanggil foo sesuai dengan foo, sapaan misalkan. Nah, ini teman-teman jika mau memanggil dua variabel secara langsung, teman-teman bisa langsung koma lalu buat lagi sapaan gitu. Di sini aku save. Nah, dia akan muncul hello 1, hello 2 secara langsung. Begitu teman-teman. Hasilnya type error, artinya let tidak mengizinkan Anda membuat duplikasi variabel. Begitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke problem kedua, yaitu si hoisting. Nah,
Apa yang terjadi jika kita melakukan hoisting dengan variabel let? Nah, di depannya kita menggunakan let, kita save. Nah, di sini kelihatannya nggak ada error apa-apa ya teman-teman ya. Tapi kalau kita balik ke dalam console log kita yang ada di dalam browser kita lihat nih, bakal ada muncul tulisan uncaught reference error cannot access X before initialization. Nah, artinya dia nggak mengizinkan untuk X ini dipanggil dulu, baru let-nya kayak dipanggil di bawahnya. Berbeda dengan si variabel tadi. Gitu. Nah, coba kita balik sekarang, kita save. Kalau kita lihat di konsol sekarang, nah dia akan muncul. Jadi kita kurang lebih harus berurutan ya teman-teman ya. Kalau untuk let sendiri tidak bisa mendahului satu dengan yang lain. Gitu. Jadi harus declare dulu variabelnya, baru variabelnya kita assign itemnya itu apa di dalamnya. Nah, tentunya kayak gini jadi membuat programmer itu lebih tidak bingung ketika membaca code kalian. Biasanya di assign-nya itu kayak gini, let X sama dengan 10. Nah, sama hasilnya bakal keluar 10. Begitu. Lalu kita selanjutnya dari problem scope, problem ketiga yaitu scope. Nah, bisa nggak let digunakan untuk scope gitu? Nah, tadi kan udah dikasih tahu tuh bahwa let sendiri adalah block scope. Jadi kita tidak perlu lagi berurusan dengan function untuk membuat local variable. Nah, mari kita buktikan. Jika kita menggunakan let, kita langsung dapat hasil yang utama. Misalkan ada scope di dalamnya, apapun itu, kita akan menghindari si scope tersebut. Nah, dengan begini, jadinya kayak code kita lebih, apa ya, ibaratkan itu tuh lebih terbaca lah ya gitu. Untuk problem 4 tidak bisa diselesaikan dengan let. Oh, ini problem 4 itu problem lain ya. Problem 4 itu adalah deklarasiinnya gitu. Lupa deklarasi. Create global props. Nah, jadi untuk problem 4 tidak bisa diselesaikan dengan let. Variabel tanpa deklarasi dianggap sebagai var. Ini menjadi tanggung jawab sendiri, tanggung jawab Anda sendiri sebagai coder untuk lebih berhati-hati dalam membuat variabel. Intinya setiap variabel harus dideklarasikan. Itu biasakan gunakan let ataupun gunakan const. Karena jika kalian langsung B sama dengan 3, itu nantinya dianggap sebagai var. Nah, terakhir adalah const. Const atau konstanta dari namanya bisa ditebak. Variabel yang sifatnya bersifat tetap atau dengan kata lain, nama dan isi variabel tidak bisa diubah. Nah, misalkan const key itu 1, 2, 3. Nah, tapi kita declare lagi di bawahnya key gitu. Kita save. Nah, di sini nggak error. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, assignment to constant variable, dia bakal muncul error. Artinya tidak bisa kalian declare lagi variabelnya. Nah, untuk const sendiri itu lebih strict dia dibandingkan dengan let dan var. Artinya, misalkan kalian udah nyebut sebuah variabel dan variabel itu kalian ingin assign lagi sesuatu hal yang baru, artinya 1, 2, 3 itu kalian ingin ganti jadi 4, 5, 6, langsung tidak diizinkan oleh variabel const ini. Const kayak memblok apa ya, hasil penggantiannya gitu. Nah, sedangkan di sini kalau kita hapus, maka kita dapat hasilnya 1, 2, 3 gitu. Nah, di sini juga sama harusnya. Mau kalian pakein var kayak, tetap nanti dia bakal muncul type error assignment to constant variable. Begitu.
Nah, tapi ada keunikannya ternyata. Untuk constant object yang memanggil sebuah objek itu dapat diganti. Nah, misalkan kalian panggil constant sebuah objek, ini ID-nya 1, terus name-nya John misalkan. Nah, di sini kalian panggil lagi nih object.location sama dengan Medan. Dan kita bisa lihat apa yang terjadi dengan ketika kita console log si objek ini. Nah, nantinya dia tetap akan memasukkan satu variabel baru lagi dalam objek tersebut, yaitu location. Nah, dengan begitu artinya untuk const sendiri itu bisa berlaku untuk objek dan array-nya untuk di-assign kembali begitu. Nah, lalu kita lihat di bawahnya begitu juga dengan array. Misalkan kita pakai array of number. Di bawah ini paling kayak dia menjelaskan kalau kalian mau nge-reassign lagi si objeknya, misalkan kalian kan udah panggil tuh objeknya dengan const, lalu kalian pengen lagi assign objeknya jadi kosong. Nah, itu dia bakal sama kayak di atas tadi, dia bakal muncul type error assignment to constant variable. Nah, untuk console log, untuk array juga begitu, kalian tidak bisa kayak mengassign lagi ulang constant variable yang sudah kalian declare. Nah, di sini kita coba dengan array sekarang. Nah, bisa ya teman-teman ya. Kita coba di sini kita console log. Kalau teman-teman nggak percaya, mungkin coba dulu kita console log array di atas ini. Lalu kita baru array.push 5. Sebelas 7 misalkan kita pengen lihat nih. Nah, maka code JavaScript akan tetap membaca dari atas ke bawah begitu. Di bawahnya ini meskipun dia kayak setelah di declare dia tetap masuk ya 456-nya, tapi di hasilnya itu sebetulnya tetap didapatkan itu 1, 2, 3 begitu. Di sini juga kita bisa lihat dia menghasilkan 7 dari array-array yang sudah kita push tadi tentunya. Ada array push 5, array push 11, array push 7. Pas kita console log array, nantinya dia akan mendeklarasikan semua yang ada dalam array-nya. Gitu. Dalam sini. Nah, sekarang misalkan aku pengen tahu nih, kayak di sini teman-teman bisa lihat kan, ada properties length di dalamnya. Apa sih itu properties length? Nah, jadi teman-teman bisa langsung sebetulnya mengetahui panjang dari si array tersebut dengan array.length titik koma. Jangan lupa kita save. Nah, kita bisa mengakses panjang dari length yang diberikan. Begitu. Kita coba console log dari atas sini. Nah, dia akan dideklarasikan 4. Meskipun di sini teman-teman bisa lihat length-nya 7 ya. Mungkin saya refresh. Memang. Oke. Nah, kurang lebih itulah tadi si const, let, dan var sebagai basic dari variabel yang minimal kalian harus ketahui karena kalian bakal banyak banget pakai ke depannya. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut itu nah, mari kita coding. Mungkin ini kita bakal lebih explore aja. Biasanya platform yang kita pakai itu teman-teman bisa pakai
JavaScript ini tutorials with 3 schools, atau bisa juga menggunakan MDN Web Docs. Nah, ini lebih ke advance sih sebetulnya. Nanti teman-teman kayak dijelaskannya lebih banyak dibandingkan yang ada di dalam W3 Schools begitu. Teman-teman bisa baca mulai dari ini, getting started, atau dari manapun. Nah, ini ada penjelasannya. Cara tadi manggil, misalkan kalian ada indeks HTML, lalu kalian bakal panggil dalam web kalian, begitu, supaya bisa ke-connect dengan konsol kalian yang ada di dalam file kalian. Nah, itu bakal menggunakan script tag gitu. Nah, kalau untuk di JavaScript W3 School itu sebetulnya lebih ke belajar dari basicnya, dari dasarnya. Nah, teman-teman bisa langsung try it yourself, lalu bisa copy paste, cobain satu-satu untuk code-code yang udah ada. Nih, misalkan dia ubahnya di ini nih, di dalam index.html-nya dia taruh. Nah, jika kita lihat, kita pengen display date and time yang dimana kita itu sekarang gitu. Nah, maka kita bisa langsung declare aja nih dengan button. Kita buat type-nya button, lalu di sini kita buat on click, kita tanda kutipkan document.getElementById. GetElementById ini untuk kalian meletakkan hasil dari ID, hasil dari apa ya, date ini loh. Ini tadi kan date-nya kan udah ditampilin Monday, Desember 20, waktu kita sekarang. Begitu. Nah, kalian bisa akses dengan getElementById, lalu kalian siapkan paragrafnya, P-nya gitu, dengan ID demo, supaya nanti ketika diklik, dia akan menghasilkan date-nya itu langsung di dalam ID demo ini. Nah, misalkan kita F12, mungkin kita inspect. Nah, bisa teman-teman lihat, ini tadi hasil dari P yang kita udah buat, kita deklarasikan di dalam si index.html-nya. Dia sekarang menghasilkan ada penulisan Monday, Desember 20, 2021, jam GMT +7 karena kita Indonesia, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita langsung ke introduction. Nah, misalkan ini teman-teman coba, misalkan mau ganti, sekarang kita pengen mungkin kita tambah dengan hello world gitu. Kita save. Nah, jadi karena dia interaktif, teman-teman bisa ganti apa aja gitu ke dalamnya. Ini misalkan kita assign string hello world ke dalam elemen ID demo, lalu kita munculkan dengan di dalam display date dan time-nya. Lalu kita lanjut hello JavaScript. Nah, di sini ada unik juga nih, teman-teman bisa explore, ada light bulb. Jadi ketika kita klik turn on the light, dia akan menampilkan seolah-olah lampunya itu tuh dinyalain. Sedangkan turn off the light, dia akan seolah-olah lampunya itu tuh ditutup begitu. Jika kita inspect, sebetulnya dia menggunakan image. Nah, image ini dimana dia kayak untuk on click bisa menyalakan lampu. Nah, pick bulb on .gif dia mengganti gambarnya sebetulnya. Tadi gambarnya di sini jadi
dari off itu jadi on. Ketika kita klik off lagi, maka dia menggantikan gambarnya lagi menjadi pic.bulb-off GIF gitu. Nah, selanjutnya mungkin ini script tag. Tadi untuk kita misalkan menggunakan script head, body, harusnya tidak perlu banyak dijelaskan di sini karena cukup menjelaskan tadi. Lalu di sini writing HTML element using inner HTML, writing into the HTML output using document.write. Nah, mungkin kita agak ke lebih advance saja. Tadi sintaks sudah, comments. Oh ya, untuk comments paling teman-teman bisa menggunakan slash ya teman-teman. Misalkan ini aku mau tutup ininya. Nah, nantinya dia akan ketutup, warnanya di abu-abu begini, abu-abu gelap, berarti nanti itu udah otomatis ke comment. Variables let const. Lalu paling kita belajar operator deh. Nah, tadi kita bisa hapus. Kita bisa menggunakan script index.js. Nah, di sini kita misalkan kita pengen multiplication, itu juga bisa. Ini kita hapus saja. Misalkan let A sama dengan total 1 sama dengan 5, total 2 sama dengan 1 plus 3. Console.log misalkan total 1, total 2, total 1 plus total 2. Nah, kita pengen lihat hasilnya itu apa aja. Kita di konsol. Nah, JavaScript langsung membantu kita mengkalkulasi semuanya. Gitu. Jadi yang pertama ada 5, 4, lalu ditotalin untuk total kedua jadinya 9. 5 tambah 4 sama dengan 9. Gitu. Nah, teman-teman bisa membuat kayak misalkan array, bukan array, sorry, kayak string juga gitu. Misalkan di sini aku plus, di sini aku buat lagi sama dengan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di konsol lognya, jadi dia juga kayak lebih realistis lah begitu. 5 plus 4 sama dengan 9. Oke. Nah, operator itu jadi ada apa aja sih di dalam JavaScript? Ada plus, minus, kali, exponential. Exponential ini cukup jarang ya. Nah, exponential ini itu lebih ke apa ya? Pangkat. Nah, jadi kita kalau menggunakan pangkat, teman-teman bisa langsung menggunakan bintang-bintang begitu di dalam JavaScript sendiri. Lalu ada division seperti biasa bagi modulus dengan persen, lalu increment dan decrement. Selanjutnya operator-operator pada umumnya kayak sama dengan, plus sama dengan, dan lain-lain. Teman-teman bisa langsung cek dari dokumentasi ini. Mungkin apa lagi ya? Nah, terakhir kita akan bahas tentang function deh. Tadi kan kita udah cukup jauh. Nah, di sini kita function. Misalkan kita buat fungsi. Apa ya? Angkat 2 misalkan.
sini kita buat params misalkan. Nah, ini kita pengen return params kali params. Lalu kita panggil console log pangkat 2, kita buka, kita isi dengan params. Sorry, kok isi dengan params? Isi dengan angka begitu. Misalkan kita pengen 2, lalu kita save, lalu nanti dia menghasilkan 4. Nah, ini cara cepat juga. Misalkan teman-teman mau buat kalkulator, nanti juga bisa 99. Nah, dia akan langsung menghitungkan 99 kali 99. Nah, coba kita assign dengan string di dalamnya. Nah, ini unik juga nih. Jadi ketika teman-teman mencoba mengkalikan string dengan string, nah dia akan menghasilkan namanya itu none. Nah, jadi ini juga satu ilmu baru lagi. Itu ada namanya none. Terus ada null sama undefined dalam JavaScript. Kita mungkin carinya dalam bahasa Indonesia. Apa bedanya? Memahami perbedaan null, non-defined, null dan undefined doang. Bentar, harusnya none versus null versus undefined. Nah, di sini nih kita mungkin langsung lihat aja ke summary-nya. Teman-teman bisa boleh baca ini. Mungkin aku bakal masukin juga ke PPT-nya. Jadi apa itu null, undefined, dan none gitu. Null sendiri represents an empty value and carry no meaningful information. Jadi misalkan kalian type of null sendiri, dia bakal nunjukin bahwa null itu tuh adalah sebuah objek. Sedangkan what is undefined? Undefined itu represent value yang belum didefine dimanapun. Jadi misalkan kalian punya A sama dengan 1,2, lalu kalian console log A-nya array 2, dia akan ngecek nih. Ini kan array 0, ini array 2, array 1. Nah, array 2-nya nggak ada. Nah, berarti dia akan menghasilkan undefined. Lalu, apa yang terjadi dengan none? None itu tuh adalah not a number. You get this value when you try to do some operation that can't yield a meaningful result. If you use the type of operator of none, it shows it is a number, gitu. Nah, jadi misalkan kalian biasanya console log 0 bagi 0, itu kan nggak ada. Bukan sebuah nomor, bukan sebuah number. Nah, makanya dia akan tulis not a number. Sedangkan kalian lihat sendiri kayak type-nya none sendiri itu bakal menghasilkan number. Di sini dia misalkan kalian coba mengkalikan string kali 2, maka hasilnya juga none. Nah, behavior dari null, undefined, dan none gitu. Kita bisa lihat value-nya. Coba kalian console log undefined itu false bukan? Nah, di sini dia katakan undefined itu bukan false. Undefined juga bukan sebuah true. Gitu. Nah, null sama itu bukan false dan null itu bukan juga true. Nah, tapi kalian bisa coba cek null, kalau kalian null and undefined return false when compared with any value, or does it? Let's take a look. Nah, jika kalian menggunakan null sama dengan undefined, kalian bisa cek. Di sini sebetulnya dia menghasilkan poinnya itu true. Sedangkan console log, jika kalian cek null sama dengan 3 kali undefined, sebetulnya dia bukan hal yang sama. Gitu. Nah, di sini kita bakal
dijelasin tentang sama dengan dan sama dengan dua kali itu nge-perform a loose equality operation between its operands and thus type coercion. This means if you use, ketika Anda menggunakan sama dengan dua kali dengan dua data yang tipenya berbeda, JavaScript akan mengconvert satu operan type ke dalam untuk menghasilkan nilainya gitu. Jadi salah satu undefined ini yang bisa dicek value-nya itu berapa. Nah, dia bakal cek dengan null, ini value-nya berapa. Sedangkan kalau sama dengan 3 kali, itu dia nge-perform a strict equality that does not try to convert the type. It checks if the type of values are the same. If not, it return false. Begitu. Nah, let's look at the two cases. Null and undefined. Semuanya itu tuh, dua-duanya itu tuh falsy values. Nah, ini satu hal yang menarik lagi. Itu ada namanya falsy dan truthy values JavaScript. Nah, teman-teman mungkin bisa baca itu tentang truthy dan falsy begitu. Apa sih bedanya? Kapan dikatakan falsy, kapan bisa dikatakan truthy. Nah, ini nanti bakal juga dipanggil di banyak banget tempat dalam dunia kerja, itu juga bakal dipakai truthy. Nah, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi setelah ada falsy values, ini sama dengan itu nanti dua-duanya itu tuh bakal meng-return si falsy values. Makanya kenapa yang tadi di atas ini kita bisa lihat bahwa null dan undefined itu dikatakan sama. Sedangkan kalau null dan undefined are of different, sebenarnya dia itu tipe yang berbeda. Jika menggunakan sama dengan 3 kali, maka dia nge-return-nya salah. Oke, ya, jadi kita mungkin oh ya, ini untuk none deh, mungkin terakhir. None itu bisa kalian lihat console log. None itu tuh sama dengan none nggak? Nah, not a number itu nggak sama dengan not a number sebetulnya. Jadi none di dalam resultnya sendiri itu tidak menghitung not a number sendiri. Ini adalah value JavaScript yang tidak equal dengan dirinya sendiri satu-satunya. Jadi misalkan undefined sama dengan undefined, kita coba cek. Undefined, lalu kita console log. Null sama dengan null. Kita bisa lihat, nah dua-duanya itu true. Tapi kalau kalian gunakan none, itu dia nggak akan sama dengan none. Dia akan mengatakan itu adalah false, begitu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah null adalah undefined values yang tidak mengandung apapun. Nah, null dan undefined are loosely equal to each other, but strictly not equal to each other. Gitu. None is a result of non-sensical computing which cannot produce a meaningful result. Nah, none itu tuh adalah sebuah value di mana tidak sama dengan dirinya sendiri. Nah, jadi kurang lebih begitu untuk JavaScript Basic pertemuan minggu ini. Untuk teman-teman, saya kasih waktu 1 menit untuk bisa nge-scan barcode-nya atau mengisi formulir data yang ada di dalam slide terakhir ini. Dipersilakan. Untuk pertemuan kita akan kita sudahi sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.